Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Samira Binahir, SEMB Supyade Akasyai, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadila, mahasiswi angkatan 2019 dari Prodi Akuntansi 1 dengan NIM 199214048. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sistem Pemberian Kredit Positif, Sertifikasi, Modal Kerja dan Kontraktor pada PD BPR Batarmas Kolaka Utara. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Bapak Rizal MSI selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Hajar Hamzah SE MSI AK selaku dosen pembimbing 2. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, dan yang ketiga metode penelitian. Langsung saja kita ke pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan saya akan membahas bagian latar belakang terlebih dahulu, yaitu perekonomian Indonesia saat ini mulai berkembang pesat dan jumlah pelaku usaha semakin bertambah setiap tahunnya. Keuangan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perekonomian, dan lembaga keuangan memegang peranan penting di dalam menunjang perekonomian suatu negara. Nah, menurut Kasmia pada tahun 2013, lembaga keuangan adalah setiap usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya semata-mata menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya menghimpun dan menyalurkan dana. Dan secara umum, ada dua jenis lembaga keuangan, yaitu perbankan dan non-perbankan. Perbankan secara strategis penting bagi pemerataan pendapatan masyarakat, pembangunan, dan negara. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kepercayaan nasabah terhadap bank mendorong operasionalnya. Nasabah berpendapat bahwa uang yang disimpan akan aman dan dapat diambil kembali dalam keadaan darurat. Begitu juga dengan bank, orang yang meminjam uang dari bank memiliki keyakinan bahwa uang itu akan dikembalikan tepat waktu. Nah, banyak bank dengan berbagai penawaran layanan telah muncul di Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah kredit. Kredit yang mengacu pada kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dikenal dengan istilah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, di dalam perbankan terdapat juga masalah tentang kredit, yaitu kredit macet atau kredit yang tidak dibayarkan tepat waktu. Nah, dalam hal ini PD BPR Batarmas Kolaka Utara untuk menghindari masalah yang demikian, PD BPR Batarmas Kolaka Utara berkewajiban sebagai kreditur untuk mengkaji secara mendalam calon debitur baik internal dan eksternal. Nah, selanjutnya saya akan membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Terlebih dahulu saya akan membahas rumusan masalah di dalam penelitian yang akan saya lakukan, yaitu bagaimana sistem pemberian kredit positif, sertifikasi, modal kerja dan kontraktor pada PD BPR Batarmas Kolaka Utara. Dan adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis bagaimana sistem pemberian kredit positif, sertifikasi, modal kerja dan kontraktor pada PD BPR Batarmas Kolaka Utara. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu ada dua. Yang pertama, manfaat praktis. Yang pertama, bagi PD BPR Batarmas Kolaka Utara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi mengenai permasalahan yang muncul pada sistem pemberian kredit konsumtif, sertifikasi, modal kerja, dan kontraktor. Nah, bagi pihak universitas, peneliti berharap penelitian ini akan membawa pada pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik, terutama penerapan teori, dan lebih banyak bimbingan untuk membantu pertimbangan serupa di masa depan. Nah, bagi peneliti berharap penelitian dapat menjadi cara untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem pemberian kredit konsumtif, sertifikasi, modal kerja, dan kontraktor bagi peneliti. Dan yang kedua, manfaat teoritis.
Pada penelitian-penelitian selanjutnya sini, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi. Selanjutnya, saya akan membahas pokok pembahasan yang kedua, yaitu tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, dan saya akan membahas bagian tinjauan pustaka terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membahas sistem. Nah, definisi dari sistemnya adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat sebagaimana hingga menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rana Parisa dan Nur pada tahun 2003, dan menurut Mulyadi pada tahun 2001, suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang berhubungan erat dan berfungsi secara bersamaan demi mencapai target tertentu. Nah, selanjutnya saya akan membahas karakteristik sistem. Nah, menurut Al-Bahra bin Nasruddin pada tahun 2005, suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu yang pertama komponen sistem, yang kedua batasan sistem, yang ketiga lingkungan luar sistem, yang selanjutnya penghubung, yang selanjutnya masukan, dan yang keenam keluaran sistem, yang ketujuh pengolahan sistem, dan yang terakhir sasaran sistem. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bank. Ada pula definisi dari bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Nah, menurut Kasmir pada tahun 2012, bank adalah lembaga keuangan yang berkegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa bank adalah bisnis yang berada di industri keuangan, dan bagian terpenting dari perbankan adalah funding atau mendapatkan uang dari masyarakat secara keseluruhan. Nah, selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis bank. Namun kelasnya pada tahun 2012, bank dibagi menjadi beberapa kategori. Jadi yang pertama dilihat dari segi fungsinya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, berdasarkan fungsinya meliputi dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Nah, yang kedua dilihat dari aspek kepemilikannya ada 5. Yang pertama bank milik pemerintah, yang kedua bank milik swasta nasional, yang ketiga bank milik koperasi, yang keempat bank milik asing, dan yang terakhir bank milik campuran. Nah, yang ketiga dilihat dari status. Di sini ada 2, yaitu yang pertama bank devisa dan bank non devisa. Yang keempat dilihat dari segi cara menentukan harga. Di sini ada 2, yaitu yang pertama bank yang berdasarkan prinsip konvensional, dan yang terakhir bank yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kredit. Ada pula pengertian dari kredit, yaitu menurut Marianto, kata kredit berasal dari credere, artinya percaya. Nah, pemberian kredit kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain dalam hal di mana pihak lain peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan sejumlah bunga yang disepakati. Nah, kredit sebagaimana didefinisikan oleh beberapa penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, kredit adalah perjanjian pinjaman dengan ukuran waktu pembayaran yang telah disepakati antara nasabah dan bank yang merupakan antara debitur dan kreditur. Saya akan membahas tujuan dan fungsi kredit. Yang pertama, saya akan membahas tujuan kredit terlebih dahulu. Nah, menurut Kasmir 2014, ada 3 alasan pemberian pinjaman, yaitu yang pertama mencari pinjaman. Nah, pemberian kredit pertama dilakukan untuk mendapatkan laba. Nah, yang kedua membantu usaha nasabah. Itu tujuannya yaitu demi meringankan debitur yang memerlukan uang untuk investasi dan modal kerja. Dan yang terakhir membantu pemerintah, tujuannya demi meringankan pemerintah dengan banyak hal. Semakin banyak pinjaman yang diberikan bank, semakin baik bagi pemerintah. Nah, ada pula fungsi kredit menurut Kasmir pada tahun 2013 adalah untuk meningkatkan daya guna uang, peredaran dan lalu lintas uang, daya guna barang, peredaran barang sebagai alat stabilisasi ekonomi, untuk meningkatkan kegiatan berusaha,
untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan untuk meningkatkan hubungan internasional. Ada pula macam-macam kredit. Yang pertama, dari segi jangka waktu. Dilihat dari segi jangka waktu terdapat 3 macam kredit, yaitu kredit jangka pendek, jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Dari segi kegunaan, yaitu ada 2, yang pertama kredit investasi dan yang kedua kredit profesi. Nah, yang ketiga dari segi pemakaian, terdapat 2, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif. Yang keempat, dari segi sektor yang dibiayai. Dari segi sektor yang dibiayai oleh bank terdapat beberapa jenis pinjaman yang dapat digunakan nasabah yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, kredit perdagangan, yang kedua kredit pemborongan, yang ketiga kredit pertanian, yang keempat kredit perkenalan, yang kelima kredit perhotelan, yang keenam kredit percetakan, yang ketujuh kredit pengangkutan, dan yang terakhir kredit perindustrian. Selanjutnya saya akan membahas kredit konsumtif. Ada pula pengertian dari kredit konsumtif menurut Ismail pada tahun 2010. Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha. Kredit konsumtif menurut Firdaus dan Arianti pada tahun 2011, kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa kredit konsumtif diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kredit sertifikasi. Ada pula pengertian dari kredit sertifikasi, yaitu kredit yang diperuntukkan hanya untuk guru yang memiliki tunjangan sertifikasi. Selanjutnya saya akan membahas kredit modal kerja. Nah, ada pula definisi dari kredit modal kerja menurut Suyanto adalah kredit modal kerja adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Nah, menurut Artesa dan Edia pada tahun 2006, kredit modal kerja adalah kredit yang ditujukan kepada nasabah yang mengalami kekurangan modal kerja untuk pengembangan usahanya. Nah, menurut definisi yang telah saya berikan, kredit modal kerja merupakan pinjaman jangka pendek yang ditawarkan bank kepada nasabahnya untuk membantu mereka mengembangkan usahanya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kredit kontraktor, yaitu ada kredit kontraktor merupakan kredit yang diberikan kepada kontraktor di mana masa tunjangannya yaitu tidak sampai dengan setahun. Nah, selanjutnya sistem pemberian kredit. Nah, definisi dari sistem pemberian kredit menurut Edi Rinaldi pada tahun 2009, sistem pemberian kredit adalah penyediaan uang atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dan pihak lain yang berkewajiban yang mewajibkan pihak meminjam. Dan yang terakhir, bank perkreditan rakyat. Ada pula definisi dari perkreditan rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau bersama syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 4. Nah, dalam slide saya itu maksud saya di sini yaitu definisi perkreditan rakyat. Nah, selanjutnya saya akan membahas penelitian yang terdahulu. Yang pertama dari Meriam Novayanti M pada tahun 2021 dengan judul Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Dipar Jaya Kabupaten Goa. Nah, analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Dipar Jaya Kabupaten Goa adalah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kasmi pada tahun 2014, namun ada satu berbeda, yaitu realisasi kredit. Nah, yang kedua dari Fauzia Nur Fadila pada tahun 2018 dengan judul Prosedur Pemberian Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Kolaka Utara. Maksud saya Cabang Sumba Opu Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberian kredit untuk golongan berpenghasilan tetap sudah berjalan dengan ketentuan prosedur yang bank yang berlaku. Namun hambatan di dalam proses ini adalah lambatnya nasabah melengkapi data. Dan yang terakhir dari Neva Praselia Kantika pada tahun 2021 yaitu dengan judul Prosedur Pemberian Kredit bagi PNS pada Koperasi Kartika Topografi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa proses pemberian kredit bagi PNS Koperasi Kartika Hasanuddin Topografi sudah baik dan prosedur yang diterapkan juga sudah efektif. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sistem pemberian kredit yang menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dan perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sampel yang diambil berupa sistem pemberian kredit pada PDB Perbatangan Sumatera Utara untuk tahun buku 2019 sampai dengan 2021. Nah, ada pula kerangka konseptual. Suatu perusahaan yang bergerak di sektor perbankan seperti PD BPR Batramas Kolkata Utara memiliki peran sebagai lembaga perantara. PD BPR Batramas Kolkata Utara memberikan dana kepada masyarakat atau pihak lain dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pinjaman, di mana PD BPR Batramas Kolkata Utara memberikan kredit mulai dari kredit konsumtif, sertifikasi modal kerja, sampai dengan kredit kontraktor. Adapun skema kerangka konseptual yang dapat dilihat pada slide yang saya tampilkan, dan untuk lebih jelasnya seperti berikut. Nah, selanjutnya saya akan membahas metode penelitian. Saya akan membahas bagian variabel dan desain penelitian terlebih dahulu. Sistem pemberian kredit konsumtif, sertifikasi modal kerja, dan kontraktor pada PDB Batramas Kolkata Utara merupakan variabel dalam penelitian ini. Segala sesuatu yang peneliti pilih untuk diselidiki untuk mengumpulkan data dikenal sebagai variabel penelitian. Dan selanjutnya desain penelitian. Rencana penelitian yang akan dijadikan pedoman mengenai proses penelitian disebut dengan desain penelitian. Penelitian dapat berjalan dengan lancar dan sistematis melalui desain penelitian. Penelitian yang akan dilakukan di PD BPR Batramas Kolkata Utara adalah tujuan dari penelitian itu memberikan informasi yang akan dibutuhkan. Penelitian deskriptif yang akan digunakan sebagai metode penelitian. Deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati menurut Sugiono pada tahun 2009. Peneliti ini akan mewawancarai dan menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Setelah itu, pendekatan yang telah ditentukan digunakan untuk menganalisis data yang diperlukan. Temuan penelitian dipertimbangkan setelah analisis data selesai. Untuk menjelas pernyataan yang saya jelaskan tadi, berikut disajikan skema desain penelitian yang ada pada slide. Nah, selanjutnya saya akan membahas definisi operasional dan pengukuran variabel. Sesuai dengan judul yang saya pilih, yaitu analisis sistem pemberian kredit konsumtif, sertifikasi modal kerja, dan kontraktor pada PD BPR Batramas Kolkata Utara, maka terdapat 5 variabel dalam penelitian ini, yaitu sistem pemberian kredit konsumtif, kredit sertifikasi, kredit modal kerja, dan kredit kontraktor. Nah, dalam penelitian ini akan digunakan metode perbandingan atau komparasi untuk mengukur variabel dengan membandingkan sistem pemberian kredit pada PD BPR Batramas Kolkata Utara dengan teori yang ada. Nah, analisis deskriptif digunakan untuk menguji data yang dibandingkan. Data yang diperoleh akan dideskripsikan secara analisis deskriptif. Nah, selanjutnya saya akan membahas populasi dan sampel. Semua data yang berkaitan dengan sistem perkreditan rakyat dengan sistem perkreditan pada PDB Batramas Kolkata Utara menjadi populasi penelitian ini. Sampel penelitian ini berisi dari data sistem pemberian kredit untuk tahun buku 2019 sampai dengan 2021. Selanjutnya, teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan dokumentasi. Nah, wawancara yaitu proses tanya jawab dilakukan antara pewawancara dengan bahan untuk memperoleh informasi dan sumber data yang diperlukan untuk melakukan wawancara. Nah, dokumentasi adalah proses pengumpulan bahan tertulis yang berupa bukti dan dokumen pendukung penelitian yang diperoleh dari PD BPR Batramas Kolkata Utara untuk tujuan pengumpulan data. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Menurut Sugiono pada tahun 2014, metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, karena variabel-variabel yang akan diteliti berbeda satu sama lain dan tujuan untuk memberikan kerangka terorganisir, benar, dan akurat, maka dalam penelitian ini akan digunakan analisis deskriptif. Teori-teori yang telah diteliti dan data yang akan ditemukan dari penelitian akan dibandingkan satu sama lain. Suatu kesimpulan akan diperoleh setelah data diolah, dan untuk mencapai tujuan penelitian akan digunakan analisis sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data. Itu dalam analisis model pertama, data akan dikumpulkan dari berbagai publikasi dan klasifikasi sesuai dengan masalah penelitian. Dan yang kedua, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah komponen dari aktivitas konfigurasi yang komprehensif, dan penelitian juga memvalidasi temuan karena peneliti menyusun catatan, pola, pernyataan, konfigurasi, arah kausal dan sebab akibat, dan berbagai proporsi, dan disitulah kesimpulan dapat ditarik. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.